Hey Skrulls, film Eternals akhirnya tayang di Disney Plus dan kita sekarang udah bisa ngelihat lebih jelas detail dan juga Easter eggs yang muncul di film Eternals ini. Apalagi film ini juga dirilis barengan sama deleted scene yang menunjukkan kita berbagai plot hole yang ada di filmnya. Nah, buat kalian yang belum sempat nonton film Eternals di bioskop waktu itu, ini saatnya buat kalian nonton digitalnya. Dan kalau udah nonton filmnya, saatnya kita ngelihat Easter eggs yang ada di sini. Kalau mau nonton ending explain-nya, bisa tonton di video yang ada di atas sini nih. So, bakal kita bahas semua detail dan Easter eggs yang ada di film ini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang belum subscribe, please klik tombol subscribe di bawah supaya kalian gak ketinggalan video-video pembahasan dari kita. Klik loncengnya juga biar kamu dapat notifikasinya setiap ada video baru. Kalau udah, welcome to Breakdown Channel Universe bareng gue Rian. Let's explore these universes. Film Eternals dibuka dengan narasi cerita yang diawali dari kata in the beginning yang terinspirasi dari kata pertama di Bible atau di Alkitab. Narasi ini menceritakan soal Six Singularities yang kita tahu sebagai sumber dari terbentuknya 6 Infinity Stones di MCU saat peristiwa Big Bang. Selain itu, di sini kita juga diceritakan soal Arishem, the Prime Eternals atau pemimpin para Eternals yang jadi pencipta dari matahari pertama dan membawa cahaya ke seluruh universe. Di komik, Arishem dikenal dengan julukan The Judge karena posisinya sebagai pemimpin para Celestials dan jadi salah satu Celestial selain One Above All yang punya hak untuk menentukan apakah suatu peradaban planet tetap hidup atau akan dimusnahkan. Arishem di komiknya juga diceritakan sebagai pemimpin dari para Celestials saat kejadian Four Hosts di bumi dan jadi pihak yang bertanggung jawab untuk memusnahkan para Deviant dan kejadian banjir besar di bumi di event Second Host. Next, kita bisa ngelihat para Eternals yang tiba di bumi dengan pesawat Domo. Dimana di komiknya, Domo diceritakan sebagai administrator di planet asal Eternals yaitu Olympia yang bertugas untuk menghubungkan Zuras pemimpin para Eternals dengan para Eternals lainnya. Dan di sini Domo memiliki bentuk seperti monolit segitiga yang sepertinya terinspirasi dari monolit yang muncul di film A Space Odyssey. Nah, para Eternals sendiri di film ini awalnya diceritakan sebagai makhluk ciptaan Celestials yang datang dari sebuah planet bernama Olympia, yang di komiknya dikenal sebagai tempat tinggal para Eternals yang dibangun di pegunungan di bumi kalau di komik. Tapi kalau di sini diceritakan sebagai sebuah planet. Nah, para Eternals datang ke bumi di tahun 7000 sebelum Masehi di peradaban tertua di bumi yaitu Mesopotamia. Nah, Mesopotamia sendiri terletak di Asia Barat yang berada di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Eufrat dan Tigris. Wilayah ini sekarang dikenal sebagai Republik Irak. Mesopotamia memiliki tanah yang subur dan dikenal sebagai peradaban paling awal di Asia Barat dan salah satu yang tertua di dunia. Ada beberapa bangsa yang mengembangkan peradabannya di Mesopotamia, seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, dan Babilonia Baru. Para Eternals selalu melawan musuh mereka yaitu Deviant yang mengincar manusia di peradaban itu yang di komik adalah monster humanoid ciptaan Celestials yang beratus tahun sudah menguasai bumi dan memperbudak umat manusia yang jadi musuh dari para Eternals. Bedanya di film ini, para Deviant mengincar manusia untuk dikonsumsi dan di sini mereka mengambil bentuk monster hewan yang sebagian besar terinspirasi dari mitologi kuno dari mulai naga, griffin, minotaur, arachne dan juga masih banyak yang lainnya. Scene opening lalu berpindah dengan logo Marvel Studios yang diiringi dengan soundtrack lagu dari band Floyd berjudul Time. Yang kemudian lanjut ke scene masa kini di mana Cersei sekarang berada di London dan bekerja di Museum National History. Nah, museum ini menyimpan banyak benda bersejarah termasuk belati yang diberikan Cersei ke orang dari peradaban Mesopotamia dan patung Charles Darwin penemu teori evolusi yang disapa sama Cersei sebelum dia kerja. Nah, ada deleted scene yang dirilis barengan sama film ini, di mana deleted scene ini berjudul Small Talks. Kita ditunjukin dengan Dan Whitman yang ngobrol dengan Sprite di museum selagi Cersei lagi ngajar. Sprite lalu menjelaskan ke Dane bagaimana Cersei membantu untuk menghabisi seluruh spesies Apex Predator yang ternyata adalah Deviant, yang salah satu tulang kepalanya disimpan di museum ini sebagai fosil dari spesies Smilodon. Sprite kemudian menjelaskan soal Tina yang dikenal di sejarah sebagai Dewi Athena dan tombaknya di dunia nyata yang terbuat dari energi kosmik.
Sprite lalu menjelaskan alasan kenapa manusia sekarang berada di puncak rantai makanan adalah karena manusia percaya sama struktur dan prinsip yang udah ada seperti Tuhan, uang, dan negara yang semuanya berasal dari cerita dan ilusi yang dibuat sama Sprite. Wah, ini agak-agak berbahaya sebenarnya ya. Nah, Sprite tahu kalau Cersei bakal pindah sama Dane lalu ngasih tahu Dane soal mantan pacarnya, which is Ikaris, yang putus sama Cersei 1 abad yang lalu, yang dijelaskan sebagai pria yang hot dan juga bisa terbang. Dimana scene ini menjadi penjelas kenapa Dane bisa tahu soal mantannya Cersei di film dan mencurigai kekuatan milik Cersei. Karena sebelumnya, Sprite sudah ngobrol dan menjelaskan semuanya ke Dan Whitman. Berpindah ke bar, Cersei terlihat memberikan Dane sebuah cincin dari abad pertengahan yang memiliki simbol keluarganya Dane berbentuk gagak. Dimana di komiknya, gagak adalah simbol dari leluhur Dane Whitman yaitu Sir Percival of Scandia, pemegang Ebony Blade pertama dan pemilik title kesatria Black Knight paling awal di keluarga Dane. Kalau kalian mau tahu tentang ini, kalian bisa nonton video-video tentang Eternals sebelumnya. Nah, Cersei terus dicurigain sama Dane. Dia bilang kalau Cersei ini adalah penyihir seperti Doctor Strange karena kekuatan transmutasinya. Dimana di scene lainnya sama seperti Doctor Strange, Cersei juga menggunakan kekuatan transmutasinya untuk mengubah objek menjadi makhluk hidup. Di scene berikutnya, setelah menyelamatkan Cersei dan Sprite dari Deviant, Ikaris kemudian mengajak mereka untuk ngumpulin para Eternals lain. Dimana ini mirip seperti di komik Eternals volume 3 yang ditulis sama Neil Gaiman, yang menceritakan bagaimana para Eternals berusaha untuk berkumpul setelah memori mereka kembali, supaya bisa mencegah kebangkitan Tiamut, The Dreaming Celestials. Di apartemen Sprite, kita bisa melihat tayangan berita soal gempa di seluruh dunia yang dikaitkan sama fenomena blip. Di mana berita ini disiarin sama media WHIH, media fiksi buatan Marvel Studios yang sering banget muncul di film-film di MCU. Nah, kembali lagi ke scene flashback, kita bisa melihat para Eternals yang melindungi manusia di wilayah Babilonia. Di mana di sini kita bisa melihat keajaiban dunia di masa lalu, yaitu Gate of Ishtar dan juga Taman Gantung Babilonia. Nah, Babilonia sendiri adalah kota besar dan maju pada zamannya yang berdiri di antara abad ke-18 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Berikutnya kita bisa melihat Sprite yang membuat ilusi dan cerita legenda kepada para warga di sini, di mana dia menceritakan soal Eternals lainnya yaitu Gilgamesh dan sahabatnya Enkidu. Di mana ini merefer ke cerita legenda Gilgamesh yang jadi tokoh mitologi penting di sejarah Mesopotamia. Sementara Makari di tempat lain berusaha melakukan barter ke penduduk Babilonia untuk mendapatkan Emerald Tablet, di mana tablet ini di sejarah adalah relik nyata yang berisi tulisan kuno tentang rahasia di balik penciptaan dan alam. Dari Babilonia, para Eternals kemudian pindah ke peradaban India kuno di kerajaan Gupta, di mana di sana Cersei dan Ikaris akhirnya menikah. Berikutnya, para Eternals pindah lagi ke peradaban terakhir mereka, yaitu peradaban Aztec, di mana peradaban itu akhirnya hancur karena serangan pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Hernán Cortés ke ibu kota Aztec di Tenochtitlan pada tahun 1521. Disinilah untuk pertama kalinya Tina mendapatkan penyakit bernama Madwiri, yang di komik dikenal sebagai Eternal Madness atau penyakit kegilaan yang menyerang para Eternals karena tubuh mereka yang tidak lagi kuat untuk menahan kekuatan kosmik dan ingatan mereka yang terbentang jutaan tahun. Di mana penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan kematian Eternals yang nantinya akan dilahirkan kembali di Activation Chamber buatan Celestials. Nah, di filmnya penyakit ini terjadi kepada Tina karena ingatannya selama jutaan tahun saling bertabrakan dan menghancurkan pikirannya. Yang kemudian Tina tanpa sadar berbicara soal masa lalunya dan bergerak menyerang orang-orang di sekitarnya. Di mana salah satu obat yang bisa menyembuhkan ini adalah dengan meriset ulang ingatan dari Tina, which mean dia tidak akan ingat lagi tentang masa lalunya. Di komik, para Eternals bisa meredakan gejala dari penyakit ini dengan mencari pasangan yang disebut dengan Ganjosin. Nah, ini berfungsi untuk mengontrol emosi dari para Eternals yang mengidap penyakit Madwiri. Di mana peran ini di film ini diambil oleh sahabatnya Tina, Gilgamesh, yang dengan sukarela mengawasi Tina dari penyakit Madwirinya ini. Next, kita lalu bisa melihat Kingo dan asistennya Karun, di mana Karun diceritakan sama Kingo kalau dia nyangka Kingo dulunya adalah seorang vampir dan hampir menusuk jantungnya Kingo saat mereka pertama kali bertemu. Nah, sebenarnya ini bisa merefer ya ke sosok vampir yang sebenarnya, yaitu si Blade, pemburu vampir yang bakal dapat film solonya di MCU. Nah, Kingo sendiri di sini ditunjukkan sebagai fans dari Captain America, yang kelihatan dari properti syutingnya yang punya shield yang bentuknya mirip seperti Captain America Shield. Dan di jetnya kita juga bisa melihat shield original dari Steve Rogers saat dia pertama kali jadi Captain America. Berikutnya, Kingo dan yang lainnya lalu bertemu dengan Gilgamesh di Australia.
Gilgamesh bilang ke Karun kalau pekerjaan dia mirip kayak Alfred di film Batman. Dimana ini adalah salah satu dari 2 referensi superhero DC yang muncul di film Marvel ini. Yang di scene lainnya kita bisa lihat saat anaknya Phastos mengira kalau Ikaris adalah Superman karena dia bisa terbang dan nembakin laser dengan matanya. Definitely not He Superman. is Superman. I saw him on TV. He was in London fighting a monster. Nah berikutnya Kingo dan yang lainnya kemudian bertemu sama Tina yang secara tiba-tiba menyerang Gilgamesh dan ngomong soal orang-orang di planet Century 6 yang bakal mati. Dimana di komik planet ini dikenal sebagai planet kecil yang seluruh penduduknya akhirnya jadi budak dan dijajah. Nah, kita pindah ke meja makannya Gilgamesh nih, dimana di sini Gilgamesh menceritakan bagaimana para Eternals pernah membantu Odin saat melawan pasukan Laufey di Tonsberg, Norwegia. Dimana saat itu Laufey dan pasukannya berambisi untuk menginvasi bumi dengan artefak mereka, Cascade of Ancient Winter. Kingo lalu menceritakan soal Thor yang dulu waktu dia kecil suka ngikutin Kingo dan sekarang malah gak mau nerima teleponnya waktu udah jadi Avengers. Sprite kemudian nyinggung soal Avengers dengan nanya siapa yang bakal mimpin Avengers setelah Captain Rogers dan Iron Man udah nggak ada lagi. Yang langsung direspon sama Ikaris dengan bilang kalau gue bisa mimpin mereka. Tapi semuanya lalu ketawa karena mereka tahu kalau Ajax nggak percaya sama Ikaris buat mimpin para Eternals. Nah di sini Sprite memanggil Steve dengan nama Captain Rogers, nama yang dulu Steve pakai saat dia masih berjuang di Perang Dunia Kedua. So ini bisa jadi tanda kalau at some point Eternals atau salah satu dari mereka udah pernah ketemu dan kenal sama Steve Rogers di masa lalu. Atau mereka selama ini udah aware sama keberadaan Steve Rogers saat mereka menjalankan kehidupan mereka masing-masing. Makanya mereka tahu bahkan akrab dengan panggilan Captain Rogers ini. Nah, berikutnya Cersei lalu berkomunikasi dengan Arishem lewat Celestial's Beacon, di mana Arishem di sini menceritakan kalau populasi manusia di bumi sekarang sudah cukup untuk membangkitkan Celestials baru, si Tiamut yang berada di dalam bumi. Nah, di komik, Tiamut dijuluki sebagai The Dreaming Celestials yang diceritakan sebagai Celestials yang mengkhianati Arishem, yang membuat dia akhirnya dikurung sama Celestials lain di bawah gunung sampai dia dibangunkan lagi sama pasukan Deviant dan mulai menjadi ancaman bagi bumi. Berikutnya selain Tiamut kita juga bisa ngelihat Celestials lain yaitu Gemia di Analyzer yang di komik diceritakan sebagai salah satu Celestials yang datang ke bumi untuk menganalisa progres dari peradaban yang Celestial bangun di bumi. Dan juga ada Nether the Calculator yang di komik diceritakan sebagai Celestials yang datang ke bumi dan punya tugas untuk melakukan perhitungan data dan memeriksa semua data yang dibawa sama Celestials lain sebelum dikasih sama Arishem. Di sini Arishem ngasih tahu kalau dia adalah pencipta dari para Eternals di sebuah planet bernama World Forge, di mana Eternals diciptakan sebagai makhluk sintetis yang tidak bisa berevolusi dan ditugaskan untuk membasmi ciptaan Arishem yang lain yaitu Deviant. Di mana Deviant sudah menjadi predator di berbagai planet yang menjadi host Celestials baru dan berevolusi menjadi makhluk yang mereka konsumsi. Dimana ini tentunya berbeda dengan versi komiknya yang menceritakan kalau Eternals, Deviant, dan manusia adalah makhluk yang tercipta dari hasil eksperimen Celestials terhadap spesies kera di bumi. Berikutnya, di film ini kemudian menunjukkan kita dengan Deviant yang menyerang sebuah planet dengan penduduk seperti Skrull. Dimana dari para Skrull inilah, Deviant ini mungkin bisa mendapatkan kekuatan shape-shifting untuk mengubah tubuh mereka menjadi bentuk monster yang mereka inginkan. Easter eggs berikutnya kita bisa mendengar ringtone lagu dari HP-nya Cersei yang muterin lagu Lizzo yang berjudul Juice. Nah, di sini dia di video call sama pacarnya Dan Whitman dan Cersei kemudian ngasih tahu Dan kalau dia harus baikan sama pamannya. Nah, sosok pamannya ini tentunya merefer ke sosok Nathan Garrett, paman dari Dan di komiknya yang merupakan pemegang Ebony Blade dan pernah menjadi Black Knight dengan bantuan teknologi. Nathan bisa dibilang salah satu inkarnasi Black Knight yang jahat dan diceritakan pernah jadi villain dari para Avengers di komik. Berikutnya di tempat lain, kita bisa ngeliat Kingo yang tahu kalau Sprite cinta sama Ikaris dengan menganalogikannya dengan cerita Peter Pan, di mana Cersei adalah Wendy, Ikaris adalah Peter Pan, dan Sprite adalah sidekick Peter Pan, yaitu Tinkerbell yang diam-diam jatuh cinta sama Peter Pan tapi nggak bisa bersama karena Peter Pan udah cinta sama Wendy. Have you read Peter Pan? Okay, so to me, Icarus is Peter, Cersei is Wendy, you are Tinkerbell for obvious reasons. Berikutnya pada Deviant yang dipimpin sama Crow kemudian menyerang para Eternals di Amazon. Di komik Crow adalah jenderal dari para Deviant yang memimpin mereka untuk berperang dengan para Eternals. Dan diceritakan juga kalau dia adalah satu-satunya Deviant yang jatuh cinta dengan Eternals yaitu Tina. Dimana hubungan mereka ini membuat Tina punya 2 anak yaitu
Deborah dan Donald yang dilahirkan sama Tina dengan menggunakan rahim seorang wanita bernama Ritter. Ini kalau di komik ya. Nah, di film ini, Crow kemudian mengalahkan Gilgamesh dan menyerap kekuatannya, sehingga dia sekarang bisa berubah menjadi makhluk humanoid dan punya kesadaran penuh seperti di versi komiknya. Di mana di salah satu komik garapan Jack Kirby, para Deviant pernah diceritakan berusaha mengambil kekuatan dari para Eternals, terutama Ikaris. Easter eggs berikutnya, kita bisa melihat flashback yang kembali mengambil latar sejarah dari kejadian bom Hiroshima di tahun 1945. Di mana bom Hiroshima ini bisa terjadi karena teknologi bom atom itu adalah teknologi buatannya Phastos, yang membuat dia jadi trauma dan menyerah sama manusia yang dia anggap kejam banget. Next, Cersei dan Ikaris selalu mendatangi Phastos di rumahnya, di mana saat mereka bertemu, Phastos kemudian memberikan Cersei dan Ikaris nama samaran, yaitu Isaac dan Sylvie, yang terinspirasi dari nama samaran mereka di komik, yaitu Isaac Ike Harris dan Sylviana Cersei. Berikutnya di rumah Phastos kita bisa melihat beberapa komik dan hiasan Star Wars di kamar anak Phastos, yaitu Jack. Berikutnya kita juga bisa ngelihat Ikaris yang matahin meja IKEA dari Phastos yang dia kira terbuat dari vibranium, logam terkuat di bumi yang berasal dari Wakanda. Phastos awalnya menolak ajakan Cersei dan Ikaris untuk menghentikan Emergence. Nah, ini terjadi juga di komik nih. Waktu itu saat dia menolak permintaan Ikaris untuk membantunya menghadapi kebangkitan para Deviant. Tapi pada akhirnya Phastos setuju dan saat dia meninggalkan rumahnya, kita bisa mendengar soundtrack dari penyanyi Skeeter Davis yang berjudul The End of the World, yang pernah dipakai sama film Gundala di teaser trailernya. Berikutnya para Eternals kemudian pergi ke Irak, di mana Irak adalah tempat dari para Eternals menyimpan pesawat domonya di peradaban Mesopotamia. Di mana di pesawat itu kita bisa ngelihat Makari yang saat itu lagi make kaos dari novel H.G. Wells berjudul War of the Worlds dan dipanggil sama Kingo sebagai Miss Havisham, karakter penimbun yang ada di novel Great Expectation. Nah, di sini ada banyak banget Easter eggs nih, di mana Makari memenuhi pesawat Domo dengan berbagai macam benda bersejarah dan modern seperti patung dewa kucing dan relin Ankh dari Mesir kuno. Terus juga ada lukisan bernama Legend Moskwi. Terus juga ada tongkat elang dari pasukan Romawi, ada gulungan manuskrip dari perpustakaan Alexandria, ada Holy Grail, patung kuno bernama Chimera Horezo, terus juga baju zirah abad pertengahan dan device VR PS5. Berikutnya kita bisa ngeliat Tina yang memakai pedang Excalibur yang disangka sama Sprite sebagai pedang Ebony Blade, dimana di komik Excalibur sendiri dikenal sebagai pedang milik King Arthur dan digunakan untuk mempertahankan kerajaan Camelot dan pernah digunakan sama beberapa karakter seperti Sir Percival of Scandia, si Black Knight pertama, terus Captain Britain, Dr. Doom, dan Faiza Hussein. Next, Phastos kemudian membuat sebuah gelang untuk menyatukan kekuatan dari semua Eternals ke satu Eternals yang dia namakan sebagai Unimind. Dimana di komik, Unimind diceritakan sebagai sebuah makhluk berbasis pure energy yang disummon Prime Eternals ketika dia menyatukan seluruh kekuatan Eternals. Nah, berpindah ke flashback, kita ditunjukkan sama Ajax yang menceritakan Ikaris soal Emergence, di mana dia bilang kalau bumi hanya punya 7 hari sebelum Tiamut akan bangkit. Nah, ini merefer ke kitab Kejadian di Bible ya, yang menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan dunia dalam waktu 7 hari. Di film ini akhirnya ter-reveal juga kalau Ikaris adalah pembunuh dari Ajax dan mendukung adanya Emergence karena dia masih loyal kepada Arishem yang membuat karakter ini menjadi antagonis atau villain. Berbeda dengan yang diceritakan di komik di mana karakter yang menjadi villain adalah Druig, sedangkan Ikaris adalah pemimpin dari para Eternals yang menyelamatkan bumi dari bangkitnya Celestial Tiamut. Di sini Sprite juga mendukung Ikaris yang dianggap juga sebagai villain, di mana ini seakan meng-callback lagi peranan Sprite sebagai villain di seri komik buatan Neil Gaiman. Dan muncul juga deleted scene yang berjudul Nostalgia, di mana kita bisa melihat Sprite yang membuat ilusi dari kota Babilonia yang dulu jadi tempat tinggal para Eternals. Dan kita bisa melihat Makari yang menjelaskan alasan kenapa dia mau menyelamatkan manusia, karena dia udah melihat bagaimana para manusia mengalahkan Thanos dan menyelamatkan seluruh universe. Dan ada juga deleted scene selanjutnya yang berjudul Gravity, dimana kita bisa ngeliat Phastos yang video call sama Jack di Domo. Dimana saat mereka ngobrol soal gravitasi, Phastos secara tiba-tiba punya ide untuk menggunakan Celestial Beacon yang ada di tubuh Cersei untuk membuat gelang yang dipakai dalam proses Unimind. Berikutnya, di scene final battle kita bisa melihat Ikaris yang bebas dari jebakan Phastos dan mengeluarkan laser dari matanya yang adegannya mirip seperti di komik.
Berikutnya, setelah Cersei membekukan Tiamut, Ikaris lalu memutuskan untuk bunuh diri dengan terbang ke matahari. Nah, ini mirip seperti di legenda atau di cerita legenda Yunani dari sosok Ikarus, di mana Ikarus mati setelah terbang dekat dengan matahari. Berikutnya, setelah kejadian itu, Erisham kemudian membawa para Eternals dari bumi untuk dilihat memorinya sebagai bahan pertimbangan Erisham untuk menentukan apakah manusia layak untuk tetap hidup. Dan nantinya, Erisham akan kembali lagi ke bumi untuk Judgment Day. Dimana di komiknya ini merefer ke event Four Hosts saat Erisham dan para Celestials datang ke bumi untuk menilai dan menentukan apakah bumi layak untuk diselamatkan atau tidak. Berlanjut ke credit title, kita bisa melihat beberapa benda bersejarah yang merepresentasikan Deviant dan para Eternals. Seperti monster dari berbagai mitologi dunia yang merefer ke Deviant, belati Mesopotamia yang merefer ke Cersei, lukisan Ikarus yang merefer ke Ikaris, wayang kulit yang merefer ke sosok Kingo, poster Houdini dengan peri yang merefer ke Sprite, sketsa teknologi yang merefer ke Phastos, lukisan wanita Mesir yang merefer ke Makari, patung Aztec yang merefer ke Druid, patung Hercules yang sepertinya merefer ke Gilgamesh ya, atau ke Ikaris. Lalu ada Buddha Jen yang merefer ke Ajax, patung Athena yang merefer ke Tina, dan logo gagak yang merefer ke karakter Black Knight. Berikutnya di mid credit scene kita bisa melihat para Eternals yang tersisa seperti Tina, Druid, dan Makari yang ada di dalam Domo bertemu dengan karakter Pip the Troll yang diperanin sama Patton Oswalt dan Eros yang diperanin sama Harry Styles. Nah, di komik Pip the Troll diceritakan sebagai alien bertampang manusia yang datang dari planet Laxidesian dan dilahirkan sebagai pewaris kerajaan urutan ke-260. Nah, untuk selengkapnya di bagian mid credit scene dan post credit scene nantinya yang ada di film ini, kalian bisa nonton penjelasan post credit scene dan juga mid credit scene yang kita bahas di video lainnya. Dimana ini udah lengkap banget plus dengan Easter eggs-nya. So, langsung aja menuju ke video itu ya. So, thank you udah nonton video ini dan jangan lupa buat subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow juga TikTok dan Instagram breakdown.universe biar kamu gak ketinggalan update dan berita terkini. Dan jangan lupa untuk melakukan satu kebaikan hari ini. Misalnya, kalau kalian nonton ke bioskop, setelah nonton pastikan kalian membawa juga semua sisa-sisa cemilan dan minuman kalian untuk membantu memudahkan para tenaga kebersihan di bioskop. So, dimanapun kalian nonton, jangan lupa hashtag nonton tanpa nyampah ya guys ya. So, see you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.